Mungkin ada yang belum kenal, saya kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, saya PLP dari Universitas Siliwangi. Saya di sini mengajar selama kurang lebih 5 minggu ya, karena kemarin sudah minggu masuk, sekarang minggu kedua. Jadi untuk pertemuan ketiga dan sampai kelima sama saya. Kemarin sampai mana tadi? Ini pasang Iya. Tadi kata pada ini menghasilkan tugas dulu katanya, tapi izin lanjut aja materinya ya. Kemarin sekarang masuk ke asal usul persebaran nilai moyang bahasa Indonesia. nggak tahu. Kalau saya sih, Rani. Pengenalan. Betul. Ini murah 34 lain. Ada yang tahu nilai moyang bangsa Indonesia ini berasal dari mana? 34. Yang tahu? Nilai moyang bangsa Indonesia ini berasal dari mana? Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya, semoga diberikan kelancaran. Berdoa sebelum kita masing-masing mulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Oke, lanjut ya. Menurut teori Sarasin bersaudara, nah, untuk teori Sarasin bersaudara ini, Paul dan Fritz, bahwa populasi asli Indonesia ini berasal dari daerah Veda, yaitu yang sekarang di Vietnam. Nah, ciri-ciri dari orang-orang Veda ini memiliki kulit gelap ya. Kita bisa lihat di daerah Jawa sampai ke Papua, rata-rata manusia yang ada di Pulau Jawa, Bali sampai Papua ini memiliki kulit gelap. Tapi terkadang teori itu dipatahkan oleh teori pengesaran Ningrat, bahwa penduduk asli Indonesia ini merupakan sama-sama asli orang Veda, namun memiliki kulit yang berwarna sawo matang. Nah, menurut pengesaran Ningrat sendiri, ini orang-orang Veda ini memiliki persamaan dengan penduduk asli dari Australia, yaitu suku aborigin. Nah, dari segi postur tubuh sampai warna kulitnya hampir sama. Yang membedakan itu mungkin dari gennya sendiri ya. Mungkin kita bisa lihat gen-gen yang ada di Indonesia sama yang di luar negeri itu pasti berbeda, dari postur tubuh atau warna kulit, bahkan apa ya, dari raut mukanya. Tapi kebanyakan yang teori yang dijelaskan oleh pengesaran Ningrat ini, penduduk asli Australia ini hampir sama dengan penduduk asli Indonesia. Tuh. Karena memang Australia itu dulu masuk ke bagian Papua, karena ada suatu bencana, jadi pulau yang ada di Papua dan Australia ini memisah gitu. Dari penamaan Veda ini diambil dari suku yang terkenal di daerah Sri Lanka. Nah, padahal Veda ini berasal dari Vietnam, tapi kita mengacu dalam teori pengesaran Ningrat ini bahwa penduduk asli Indonesia ini merupakan dari suku Veda yang ada di Sri Lanka. Nah, termasuk ras-ras yang ada di suku Veda ini ada di Kamboja, yaitu suku Gieng, ada suku Miausel, ada suku Kubu, ada suku Lubu, suku Mamak, dan di Indonesia sendiri ada suku Toalak yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini untuk kedatangan
Enggak. Ya. Yang merangkum. Yang merangkum. Nah, kedatangan dari moyang bangsa Indonesia. Yang pertama kita bagi dua. Kita bagi dua gelombang. Yang pertama gelombang satu jalur barat dan gelombang dua ini jalur timur. Nah, untuk gelombang satu ini yaitu Trans Proto Melayu. Masuknya itu sekitar 1500 sebelum Masehi ya. Jadi belum masuk abad itu berarti 1500 sebelum Masehi. Dan gelombang dua ini masuk jalur timur yaitu Ras Deuteronomi Melayu, masuk sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, untuk bangsa Proto Melayu ini masuk melewati jalur barat, Cina Selatan, berawal dari Cina Selatan, terus masuk ke daerah Taiwan, masuk lagi ke daerah Filipina, langsung menyebar ke daerah Sulawesi, Maluku sampai dengan Papua. Jadi untuk Proto Melayu ini mereka alasan mereka pindah ke daerah Cina Selatan, Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku sampai dengan Papua itu karena memang pada saat itu telah terjadi peperangan antar suku. Selain itu juga daerah yang mereka tinggal itu banyak sekali bencana-bencana seperti banjir, terus longsor dan gunung meletus ya. Alasan mereka pindah itu karena ya seperti yang tadi, karena memang banjir terus peperangan antar suku. Jadi mereka itu mencari tempat tinggal yang lebih nyaman. Makanya mereka pindah ke daerah sampai ke daerah Papua yang sekarang di Indonesia ini. Nah, untuk ciri-ciri Proto Melayu ini ya, yang pertama rambutnya lurus, yang kedua kulit kuning kecoklatan atau sawo matang, yang ketiga bermata sipit, dan yang terakhir bentuk mulut dan hidung ini memiliki ukuran yang sedang. Nah, menurut teori penceraian ini menyebutkan kemungkinan Proto Melayu ini datang dari kepulauan Ryukyu Jepang, Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke daerah Sulawesi Selatan. Nah, dibuktikan dengan adanya suku Toala yang ada di daerah Sulawesi dan yang disebut ras Proto Melayu ini. Nah, mereka sudah mengembangkan budaya berburu dengan menggunakan busur dan panah. Sampai sini ada yang ingin cerita? Kebudayaan bangsa Proto Melayu. Yang pertama termasuk kebudayaan batu muda, yaitu zaman Neolitik. Terus yang kedua hasil budayanya masih terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan sangat baik. Terus peninggalannya berupa kapak lonjong dan kapak persegi. Nah, kapak lonjong ini berfungsi untuk membunuh atau mengkuliti, bahkan memotong daging-daging atau tumbuhan-tumbuhan yang telah mereka buru untuk mereka makan. Nah, suku-suku yang termasuk dalam ras Proto Melayu ini yang pertama ada bangsa Batak, terus yang kedua suku bangsa Dayak, yang ketiga Toraja, yang keempat bangsa Alas dan Gayo. Nah, lanjut ke gelombang dua yaitu Deuteronomi Melayu. Nah, Deuteronomi Melayu ini masuk yang pertama sama dari Cina Selatan langsung ke Thailand, tapi kan di sini Taiwan ya. Kalau Deuteronomi Melayu ini, kalau untuk Deuteronomi Melayu ini masuk ke Thailand, Malaysia sampai ke daerah pesisir yang ada di Indonesia.
Nah, memasuki kawasan Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi secara bergelombang. Kebudayaan mereka lebih maju, ya. Diaspora Melayu ini budayanya lebih maju daripada ras Proto Melayu ini. Mereka telah pandai membuat benda-benda seperti perunggu atau dari bahan logam, ya. Contohnya itu seperti nasara, terus bejana perunggu, sama papak sorong. Nah, kepandaian mereka kemudian berkembang menjadi membuat besi atau bambu. Misalnya di daerah Jawa atau Sunda ini pasti kalian tahu lah pusaka-pusaka seperti keris atau kujang atau batik atau banyak lah ya, busur-busur panah juga kan terbuat dari bahan-bahan logam juga. Nah, seperti itu gambarannya waktu itu. Budaya mereka juga sering disebut dengan kebudayaan Dongson. Nah, budaya Dongson ini disesuaikan dengan daerah di sekitar Teluk Tonkin yang ada di Vietnam, yang banyak ditemukan dari benda-benda logam. Nah, suku-suku yang termasuk dalam ras Diaspora Melayu ini banyaknya seperti suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Bali, suku Bugis, suku Makassar, dan masih banyak lagi yang masuk ke dalam ras Diaspora Melayu ini. Pada perkembangannya, Proto Melayu ini dan Diaspora Melayu ini membaur secara bebas di Indonesia. Jadi banyak sekali ras-ras yang berasal dari ras Proto Melayu dan Diaspora Melayu ini tidak terdeteksi gitu keberadaannya atau tidak terdeteksi perbedaannya karena memang sudah berbaur dengan sangat banyak, jadi sulit sekali untuk ditemukan atau ditafsirkan. Nah, sebagai tafsiran dapat disebutkan suku Gayo dan suku Alas di Sumatera Utara. Nah, itu merupakan ras yang termasuk dalam ras Proto Melayu. Nah, setelah itu hampir seluruh ras-ras yang dua ini menyebar ke daerah Indonesia atau sampai ke daerah timur, terkecuali yang berada di Papua. Papua itu masuk ke dalam Diaspora Melayu. Nah, masuk ke Melanesoid. Nah, ada tahu perbedaannya Melanesoid dengan Melanesia? Nah, untuk Melanesia ini merupakan sebuah pulau atau kepulauan yang berada di daerah timur. Nah, bangsanya sendiri itu bahasa Melanesia, yaitu bangsa yang memiliki ras atau ciri-ciri fisiknya itu berwarna gelap. Nah, untuk bangsa Melanesia ini sekitar 70% menetap di daerah Papua dan 30%-nya lagi mereka tinggal di beberapa kepulauan atau negara seperti di Papua Nugini. Nah, asal mula bangsa Melanesia atau Melanesia ini yaitu Proto Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Nah, mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Tapi kalau untuk sudah masuk ke asal usul persebaran nenek moyang ini, manusia purba dan manusia modern ini pasti jelas berbeda karena memang ini sudah masuk ke persebaran nenek moyang, pasti sudah masuk ke era manusia modern. Nah, mereka adalah manusia yang tersebar dari timur sampai mencukupi di daerah Papua. Nah, kehidupan mereka itu di Papua meliputi berkelompok-kelompok kecil atau istilahnya oligarki gitu ya. Terus hidup dengan menangkap ikan di sungai, meramut tumbuh-tumbuhan dan akar-akaran, berburu di hutan belukar, perkampungan terbuat dari bahan-bahan ringan
hanya berupa kemah. Nah, untuk rumahnya ini mereka ini hanya mengambil bahan-bahan seadanya yang ada di hutan-hutan mereka ini. Jadi mereka ini mencari ranting-ranting pohon, terus batang-batang pohon sampai jerami-jerami yang tidak terpakai untuk dijadikan mereka tempat bertinggal. Gitu. Karena memang prinsipnya jerami atau genteng atau asbes itu memang ketahanannya jauh lebih bagus jerami, karena memang jerami itu tidak mudah tembus sampai ke bawah atau tidak bocor lah gitu. Kan pasti ada perbedaan nih, pakai jerami ini suasana di rumahnya ini pasti adem, dingin gitu, sejuk. Berbeda dengan genteng, pasti masih ada bocor atau panas sampai ke dalam. Nah, beda lagi dengan asbes atau bajaringan. Bajaringan ini sampai masuk ke dalam itu panas. Nah, untuk ciri-ciri bangsa melanosit ini, yang pertama kepalanya berbentuk mesocepal atau gimana ya? Kalau ukuran itu cepak lah seperti itu. Terus letak mata dalam, terus sehingga nampak seperti terang lah, gitu. Seperti apa ya namanya? Ekspresinya itu seperti sedang marah gitu. Terus yang ketiga, kulitnya itu berwarna coklat tua dan tinggi ukuran mereka rata-rata 155 cm. Biasanya yang saya jika ada yang mengerti, jangan tanya. Nah, kalau buat ciri-ciri orang Desa Melayu apa? Nah, untuk ciri-ciri dari Melayu, nah untuk ciri-ciri orang Desa Melayu ini kan sudah saya jelaskan tadi, penyebarannya sampai ke daerah Papua. Nah, ciri-cirinya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu memiliki kepala mesocepal. Terus yang kedua, letak mata dalam. Terus yang ketiga, warna kulitnya itu coklat tua. Dan yang keempat, tinggi rata-rata hanya 155 cm. Kalau melanosoid itu sama nggak sama suku India yang Rasa. Suku Indian yang ada di Afrika. Amerika? Oh, Amerika. Amerika ya. Kita lihat penyebaran dulu awalnya dari mana. Kan suku melanosit ini berasal dari ras Timur Melayu. Kalau suku Indian ini sebenarnya apa ya? Jadi penduduk asli pribumi di Amerika gitu. Jadi pada saat itu ditemukannya, kalau tidak salah di Amerika itu ditemukan oleh Christopher Columbus itu kalau di daerah Portugal gitu lah, daerah Portugal sebenarnya jauh dari Portugal mengelilingi dunia ini sudah ada yang menemukan, yaitu ilmuwan-ilmuwan Muslim yang berasal dari Timur Tengah. Jadi untuk perbedaannya jelas berbeda ya, dari ukuran postur, dari orang kulitnya juga. Tapi memang karena di daerah pedalaman jadi hampir sama juga gitu dari tingkat kaki. Misalnya Kalau cara nenek moyang kita juga ke suku Indonesia teh caranya bukan salah atau gimana? Oke. Gimana ya? Dulu itu kan bangsa yang kita ini
pesisir pantai Indonesia. Karena pasti dari mereka tinggal atau mereka berlabuh di pesisir, pasti mereka sudah menemukan perahu. Kalau bahasa Indonesia itu mungkin masih bahasa Indonesia itu bukan dari luar Indonesia. Nah, kan sudah saya jelaskan tadi penyebarannya. Melanesia ini kan sebuah pulau ya, bangsanya yang ketemu ini Melanesia. Mereka ini masuk dalam ras Dedro Melayu. Nah, Dedro Melayu ini merupakan imigran atau imigrasi dari Cina Selatan. Tapi terkadang banyak teori-teori yang mengatakan tentang imigrasi ini. Bahkan ada sebuah teori, mungkin saya menangkap kemarin teori dari Pak Dadi waktu di kelas 11 itu, bangsa atau nenek moyang bangsa Indonesia ini merupakan manusia purba asli sendiri yang ditemukan di Indonesia. Jadi seperti misalnya dari Homo ya, Homo soloensis dan Homo konjagensis, itu disinyalir merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Pak, perbedaan Dedro Melayu sama Melanesia apa? Dedro Melayu dengan Perbedaannya? Melanesia. Iya. Nah, Dedro Melayu ini kan ras ya, Ya. ras. Jadi dari warna kulit, dari postur, dari perilaku, dari ciri-cirinya ini apa ya? Pasti memiliki suku lah gitu. Jadi kan di Dedro Melayu ini kan banyak suku-suku, misalnya suku Bugis, suku Jawa, suku Bali sampai suku Papua. Nah, suku Papua ini dipercaya sebagai bangsa Melanesia karena memang pulau yang ditempati ini merupakan pulau yang berpenduduk warna kulitnya gelap. Jadi bisa jadi Dedro Melayu ini masih ada satu tahun. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan kalian buat kelompok. Satu kelompoknya ini 4 orang. Silakan kalian diskusikan tentang materi yang telah saya jelaskan tadi. Silakan dirangkum. Ketika sudah dirangkum, silakan kalian salah satu aja atau 2 orang presentasikan di depan. 10 menit sebentar ya. Oke, saya buka dulu ya. Punten ya, Mas Agata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harusnya perkenalannya dari awal ya. Tapi tadi karena ada urusan sebentar, jadi untuk beberapa pertemuan ke depan, terutama 4 sampai 5 pertemuan. Jadi nanti belajar sejarah Indonesia sama Pak Mamul ya. Beliau ini lagi kalau bahasa kuliahnya lagi PPL, lagi praktik ngajar di sekolah. Beliau dari Unsil dari Tasik, Siliwangi, Macan, mau jadi betul kan? Iya. Beneran dia udah ada di Siliwangi. Jadi nanti mohon kerjasamanya aja ya. Kalau sudah ada pertanyaan pasti Pak Maul pengetahuannya masih fresh, masih seger, masih banyak, lebih banyak dibandingkan saya pasti. Jadi Pak Maul tuh pasti bacanya lebih banyak. Jadi silakan kalau ada hal yang ditanyakan, tanyakan saja. Dan nanti kalau ada yang diskusikan ada diskusi. Mumpung masih ada Pak Maul diminta ada, wah ini pasti banyak nih ini, ambil aja semua. Kemudian yang kedua, PTS sudah selesai, nilainya sudah masuk, dan sayangnya dari IPA 1 sampai IPS 5 cuma ada 1 orang yang nilainya betul semua alias 100 nilainya. Sayangnya bukan dari kelas IPS 1 dan bukan dari rumpun IPS. Sejarah yang betul semua dari IPA. IPA 2 atas nama Amalia, perempuan. Tetapi dari keseluruhan overallnya sih nggak terlalu jelek semua. Memang ada yang 30-40, tetapi banyak juga kok yang 70-80. Jadi di kisaran rentan dari 70-60 ada semuanya. Kedua, kemudian yang ketiga
nanti sekolahku sedang merencanakan apakah mau dikasihkan nilai murninya pure atau nanti dibuatkan rapot tengah semester. Jadi pembelajaran kalian selama tengah semester itu akan dibuatkan rapotnya, nilainya olahan dari PPS kemarin, dari penugasan, dan dari aktivitas kelas. Jadi mumpung masih ada waktu 1 minggu lagi, silakan tugas yang masih belum dikerjakan lagi, yang pertama yang ada di Classroom, karena nanti ada semuanya. Oke, jelas? Ada pertanyaan dulu terkait informasi tadi? Pak, yang nilainya di bawah KKM itu gimana? Nilainya kita nggak ada remedial ya, jadi PTS murni yang murni segitu. Tapi nanti kalau mau ada rapor PTS-nya pasti nilainya olahan. Ada gabungan dari nilai-nilai tadi sama sedilannya, siapa Ramdan dengan, jadi banyak nilai olahan. Ya sementara ya. Kemudian masih ada yang mau minta, boleh nampaknya dari pertanyaannya, takut nanti ada yang ketinggalan informasinya. Jadi gimana mereka tersebar? Ya kalau pokoknya gini deh. Banyak istilah terkait nenek moyang itu, misalkan ya, ada Melanesoid, ada Melanesia, ada Proto Melayu, ada Deto Melayu. Melanesia apa itu? Kalau tadi kata Pak Om kan pulau, memang betul pulau. Melanesia itu gugusan pulau yang dia terbentang dari kepulauan Nusa Tenggara Timur sampai ke Pasifik bagian timur. NTT, Sulawesi, Maluku, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Hawaii masuknya ke disebutnya Melanesia. Jelas? Orang yang tinggal di wilayah itu disebutnya Melanosoid. Yang secara fisik kita nggak rasis ya, tapi secara given dari Tuhannya, memang mereka terlahir hitam, rambutnya ikal. Itulah alasan kenapa kita yang di Jawa Sumatera berbeda dengan mereka. Karena secara gugusan pulau beda. Mereka Melanesia, kita dari mana? Banyak teorinya. Ada yang bilang dari Yunan, dari Taiwan, dan segala macam. Jadi beda ya. Tadi pertanyaan dari gak ada pertanyaan, cuma pengen penjelasan. Kemudian yang kedua, sama nggak sih Papua Melanosoid ini dengan suku Indian? Beda. Indian itu sebutan dari orang Spanyol, Portugis Spanyol terutama, terhadap orang asli yang ada di Amerika. Mereka mengira pulau Amerika itu adalah pulau India. Mereka sedang mencari pulau India. Ketika ada orang, ini nyampe ke India ya, Asia masuk ke Indianya, itu kira-kira. Jadi beda. Secara fisik pun beda. Meskipun mereka sama negro yang hitam, tapi beda. Karena orang Papua itu yang Melanosoid itu beda. Pulaunya itu Amerika ya, bukan bagian dari Malaysia. Amerika yang beda. Jelas? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Rafa. Gimana cara mereka tersebar? Kamu udah bilang pakai perahu, ya betul. Dari Taiwan, dari Yunan ke Nusantara, ke Sumatera, ini gak mungkin jalan satu, tapi naik perahu. Makanya kalau di Busut kan pernah nyanyi naik mobil. Kalau memang betul perahunya jangan bayangkan perahu kapal kayak sekarang, gak pakai mesin, tapi namanya perahu cadik. Perahu cadik itu perahu yang punya nah ini perahu, di sampingnya ada kayu gini. Ini namanya perahu cadik. Terus ada layarnya, karena menggunakan teknologi angin. Makanya di Taiwan. Jadi pakai tenaga angin menggunakan layarnya. Jelas ya? Sudah cukup. Sebagai tambahannya itu aja. Terima kasih. Itu informasinya. Ya, silakan sekarang dibuat kelompoknya, diskusikan atau presentasikan. Baru satu kan? Iya, itu satu. Jadi yang pertama yang lima. Ya. Aku sendiri aja.
Jadi sendiri. Jadi pas. Apa? Udah sahabat anjir. Hah? Enggak. Itu tuh. Jadi Ini kok udah lama kan?